Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang saya hormati Ibu Azza Nuzula Putri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah biologi umum. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mekanisme, fungsi, dan sistem organ pada manusia. Sebelum itu, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Izzatul Mutmainah, Widya Aulia Putri, Isma Hawa, Arfia Herenisa, dan saya sendiri Mardani Febrianto. Sebelum itu, adapun materi pembelajaran pada kesempatan hari ini yaitu mengenai satu, organ-organ pada sistem pencernaan yang akan disampaikan oleh Widya Aulia Putri, bentuk saluran pencernaan oleh Widya Aulia Putri, proses pencernaan oleh Izzatul Mutmainah, organ-organ pada sistem pernafasan yang akan disampaikan oleh Arfia Herenisa, bentuk saluran pernafasan akan disampaikan oleh Arfia Herenisa, lalu proses pernapasan akan disampaikan Iswahaya, dan terakhir kesimpulan yang akan disampaikan Mardani Febrianto yaitu oleh saya sendiri. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai organ-organ pada sistem pencernaan. Kepada Widya Aulia Putri kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mardani selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ-organ pada sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Rongga mulut merupakan awal saluran pencernaan. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lidah dan gigi berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik melalui kunyahan. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Makanan setelah dicerna di dalam mulut akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan memiliki bentuk menyerupai selang air atau tabung dengan panjang sekitar kurang lebih 25 sampai 30 cm. Pangkalnya adalah di leher, di belakang tenggorok, kemudian di daerah dada, di belakang jantung, menembus sekat rongga badan di depan tulang belakang dan bermuara di dalam lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantung, terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri dan sebagian tertutup oleh hati dan limpa. Lambung dapat mencerna makanan secara mekanik karena memiliki lapisan-lapisan otot. Lapisan otot itu terbagi menjadi 3, yaitu bagian dalam berserabut miring, bagian tengah berserabut melingkar, dan bagian luar berserabut memanjang. Dengan adanya ketiga lapisan otot ini, lambung dapat melakukan berbagai gerakan kontraksi. Gerakan kontraksi tersebut berguna untuk mencerna makanan dan mencampurkannya dengan enzim sehingga terbentuk bubur atau kim. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, badan, dan pilorus. Yang keempat ada hati. Hati terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut sebelah kanan. Hati membuat empedu yang terkumpul dalam kantung empedu. Empedu tersebut menjadi kental karena airnya diserap kembali oleh dinding kantung empedu. Pada waktu tertentu, empedu dipompakan ke dalam usus 12 jari melalui saluran empedu. Yang kelima ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas melintang pada dinding belakang perut dan ke kiri sampai pada limpa. Ujungnya terletak dalam lekung usus 12 jari
Saluran pankreas bermuara di dalam usus 12 jari atau duodenum bersama dengan saluran empedu. Setiap hari diproduksi lebih dari 1.200 sampai 1.500 ml cairan pankreas. Cairan ini terdiri dari air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim. Sodium bikarbonat memiliki sifat alkali dengan pH 7,1 sampai 8,2. Pada cairan pankreas yang dapat menghentikan kerja pepsin dari lambung dan menciptakan suasana asam bagi usus. Yang keenam ada usus halus atau intestinum. Makanan setelah dicerna di dalam lambung akan masuk ke dalam usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan suatu saluran menyerupai selang dengan diameter sekitar 2,5 cm. Jika dibentangkan, usus halus dapat mencapai panjang sekitar 6 meter. Di dalam usus halus terdapat struktur yang disebut dengan villi. Villi merupakan tonjolan-tonjolan yang memperluas permukaan usus sehingga meningkatkan penyerapan. Pada permukaan villi terdapat mikrovilli. Yang ketujuh ada usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara intestinum tenue atau usus halus dan intestinum crassum atau usus besar terdapat cecum atau usus buntu. Pada ujung cecum terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Zat-zat sisa di dalam usus besar ini didorong ke bagian belakang dengan gerakan peristaltik. Yang terakhir ada anus. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum atau poros usus yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Bagian bawah poros usus itu akhirnya bermuara pada lubang dubur yang nantinya mengeluarkan feses. Gerakan peristaltik dikendalikan oleh otot polos atau otot tidak sadar. Akan tetapi, pada saat buang air besar, otot sphincter di anus dipengaruhi oleh otot lurik atau otot sadar. Selanjutnya ada bentuk saluran pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal terdiri dari beberapa organ pencernaan. Alat pencernaan manusia dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan manusia atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus alus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar, air liur, hati, dan pankreas. Pencernaan di dalam tubuh kita sangat penting karena tubuh membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap berfungsi dengan normal. Zat gizi dari makanan diperlukan untuk pembentukan energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Winda. Pemaparan materi selanjutnya adalah organ-organ pada sistem pencernaan yang akan disampaikan oleh Ervi Harenisa. Kepada Ervi, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu organ-organ pada sistem pernapasan. Organ-organ pada sistem pernapasan yang pertama ada rongga hidung atau cavum nasalis. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sabacea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan.
Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring melalui dua lubang yang disebut konae. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung, seperti gambar yang telah disajikan. Selanjutnya ada faring atau tenggorokan. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan atau nasofarinx pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofarinx pada bagian belakang. Pada bagian belakang farinx atau posterior terdapat laring atau teka, tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar suara. Lalu yang selanjutnya ada batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Batang tenggorokan atau trakea terletak di sebelah depan kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorokan bercabang menjadi dua cabang. Cabang tenggorokan atau bronkus di dalam paru-paru. Cabang tenggorokan bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil disebut bronkiolus. Ujung bronkiolus berupa gelembung kecil yang disebut dengan gelembung paru-paru atau alveolus, seperti yang telah disajikan pada gambar. Lalu ada pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofarinx dan trakea, di depan lariofarinx. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring diseliputi oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara, seperti yang telah disajikan pada gambar berikut. Lalu ada cabang batang tenggorokan atau bronkus. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Batang tenggorokan bercabang menjadi dua bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua bronkus menuju paru-paru. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah kanan atau bronkus primer bercabang menjadi tiga bronkus lobaris atau bronkus sekunder. Sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi dua bronkiolus. Lalu ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri atau pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus, seperti gambar berikut. Lalu saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu bentuk saluran pernapasan. Organ pernapasan. Bagian atas ada lubang hidung, rongga hidung, faring, epiglotis, dan laring. Lalu bagian bawah ada trakea, bronki, bronkiolus, paru-paru. Yang pertama ada organ pernapasan atas, hidung. Hidung adalah alat menghirup udara, penyaring udara, dan indera penciuman atau penghirup atau penghidung. Faring, persimpangan rongga hidung ke tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan. Lalu ada organ pernapasan bawah, yaitu laring. Laring adalah organ yang melindungi trakea dan memproduksi suara. Laring terdiri atas epiglotis dan pita suara. Epiglotis merupakan katup tulang lunak yang membuka tutup laring. Lalu ada pita suara, dua rangkaian jaringan ikat yang meregang dan bergetar saat dilewati suara menghasilkan vokalis. Lalu ada trakea berbentuk tabung memanjang tersusun 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat dan fleksibel, merupakan titik percabangan ke bronkus. Ada akses saluran pernapasan, mencegah benda masuk ke paru-paru, menjaga suhu udara masuk paru-paru. Lalu ada bronkus, hasil dari percabangan dari trakea.
Bronkus primer dimulai dari ujung tulang dada, berjumlah 2 ke kiri dan ke kanan. Bronkus sekunder, percabangan bronkus primer menjadi cabang utama tiap-tiap lobus paru. Bronkus primer di kanan membentuk 3 bronkus sekunder. Bronkus primer kiri membentuk 2 bronkus sekunder. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ervia Renisa atas pemaparannya. Selanjutnya materi mengenai proses pencernaan yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh Izzatul Mutmainah kepada Izzatul. Kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai proses pencernaan. Secara umum, proses pencernaan terdiri atas 2 jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Terdapat 4 proses pencernaan. Yang pertama, ada digesti, yaitu pemecahan makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dan lebih sederhana. Yang kedua ada sekresi, yaitu pencurahan asam klorida, empedu, dan enzim-enzim pencernaan ke dalam traktus gastrointestinalis untuk membantu proses digesti. Yang ketiga ada absorpsi, yaitu penyerapan molekul-molekul kecil dan sederhana yang dihasilkan oleh proses digesti dari lumen traktus gastrointestinalis melalui lapisan dinding epitelnya ke dalam pembuluh darah atau limfe. Yang keempat ada motilitas, yaitu pencampuran isi lumen traktus gastrointestinalis dengan sekresi pencernaan serta penggerakannya dari mulut sampai ke anus akibat kontraksi otot polos pada dinding traktus. Dapat kita lihat proses pencernaan pada gambar berikut. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Izzatul. Selanjutnya adalah materi proses pernapasan yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh Isma Hawa kepada Isma Hawa. Kami persilahkan. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang proses pernafasan. Pernafasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu yang pertama respirasi luar yang merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Yang kedua respirasi dalam yang merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Normalnya manusia butuh kurang lebih 300 liter oksigen per hari. Dalam keadaan tubuh bekerja berat, maka oksigen atau O2 yang diperlukan pun menjadi berlipat-lipat kali dan bisa sampai 10 hingga 15 kali lipat. Ketika oksigen tembus laput alveolus, hemoglobin akan mengikat oksigen yang banyaknya akan disesuaikan dengan besar kecil tekanan udara. Pada pembuluh darah arteri, tekanan oksigen dapat mencapai 100 mmHg dengan 19 cc oksigen. Sedangkan pada pembuluh darah vena tekanannya hanya 40 ml air raksa dengan 12 cc oksigen. Oksigen yang kita hasilkan dalam tubuh kurang lebih sebanyak 200 cc, di mana setiap liter darah mampu melarutkan 4,3 cc karbon dioksida atau CO2. CO2 yang dihasilkan akan keluar dari jaringan menuju paru-paru dengan bantuan darah. Proses kimiawi respirasi pada tubuh manusia.
1. Pembuangan CO2 dari paru-paru. H plus HCO3 menghasilkan H2CO3 menghasilkan H2 tambah CO2. Yang kedua, pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Hb plus O2 menghasilkan HbO2. Yang ketiga, pemisahan oksigen dari hemoglobin ke cairan sel. HbO2 menghasilkan Hb plus O2. Yang keempat, pengangkutan karbon dioksida di dalam tubuh. CO2 ditambah H2O menghasilkan H2 ditambah CO2. 1. Pernapasan dada. Pernapasan dada berlangsung dalam 2 tahap, yaitu 1. Inspirasi. Terjadi bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi. Tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar. Paru-paru mengembang sehingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara atmosfer, sehingga udara masuk. Ekspirasi. Terjadi bila otot antar tulang rusuk luar berelaksasi. Tulang rusuk akan ditarik ke posisi semula, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer sehingga udara keluar. Berikut adalah gambar dari pernapasan dada. Yang pertama, udara masuk, lalu tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Kemudian volume rongga dada membesar. Yang kedua adalah proses ekspirasi. Tulang rusuk turun karena otot interkosta berelaksasi, volume rongga dada mengecil, dan udara keluar. Pada pernapasan dada, otot yang berperan penting adalah otot antar tulang rusuk. Otot tulang rusuk dapat dibedakan menjadi 2, yaitu otot tulang rusuk luar yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk, dan tulang rusuk dalam yang berfungsi menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. Bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume dada bertambah besar. Bertambah besarnya akan menyebabkan tekanan dalam rongga dada lebih kecil dari tekanan rongga dada luar. Karena tekanan udara kecil pada rongga dada menyebabkan aliran udara mengalir dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh. Proses ini disebut proses inspirasi. Sedangkan pada proses ekspirasi terjadi apabila kontraksi dari otot dalam, tulang rusuk kembali ke posisi semula dan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh meningkat, sehingga udara dalam paru-paru tertekan dalam rongga dada dan aliran udara terdorong keluar tubuh. Proses ini disebut ekspirasi. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut berlangsung dalam 2 tahap, yaitu 1. Inspirasi. Terjadi bila otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil dan diikuti paru-paru yang mengembang mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara masuk. Yang kedua, ekspirasi. Diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada, sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Pernapasan perut biasanya terjadi saat tidur. Berikut adalah gambar proses pernapasan perut. Yang pertama, proses inspirasi. Udara masuk, lalu kemudian otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Kemudian proses ekspirasi. Otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil, dan udara keluar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Isma. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Mardhani Febrianto. Organ-organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, lidah, gigi, dan kelenjar ludah, kerongkongan, esofagus, lambung, hati, kelenjar, pankreas, dan usus halus atau intestinum, usus besar, dan anus. Adapun organ-organ pernapasan pada manusia meliputi rongga hidung atau cavum nasalis,
faring atau tenggorokan, batang tenggorokan atau trakea, pangkal tenggorokan atau laring, cabang batang tenggorokan atau bronkus, paru-paru atau pulmo. Saluran pencernaan manusia atau disebut dengan saluran gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Pencernaan di dalam tubuh kita sangat penting karena tubuh membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap berfungsi dengan normal. Zat gizi dari makanan diperlukan untuk membentuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Organ pernapasan. Bagian atas terdapat tulang hidung, rongga hidung, faring, epiglotis, dan laring. Bagian bawah terdapat trakea, bronki, dan bronkiolus dan paru-paru. Organ pernapasan atas. Hidung. Alat menghirup udara, menyaring udara, dan indera penciuman. Faring. Persimpangan rongga hidung ke tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan. Organ pernapasan bawah. Terdapat ada laring yang berfungsi organ yang melindungi trakea dan memproduksi suara. Laring terdiri dari epiglotis dan pita suara. Epiglotis yaitu katup tulang lunak yang membuka tutup laring, sedangkan pita suara adalah dua rangkaian jaring ikat yang merenggang dan bergetar saat dilewati udara menghasilkan vokalisasi. Trakea berbentuk tabung memanjang tersusun dari 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat dan fleksibel, merupakan titik percabangan ke bronkus yang berfungsi sebagai akses saluran pernapasan, mencegah benda masuk ke paru-paru, menjaga suhu udara masuk paru-paru, dan ada bronkus atau hasil dari percabangan trakea. Fungsi bronkus adalah 1. Bronkus primer dimulai dari ujung tulang dada berjumlah 2 ke kiri dan ke kanan. Bronkus sekunder yaitu percabangan bronkus primer menjadi cabang utama tiap labus paru. Bronkus primer kanan membentuk 3 bronkus sekunder, sedangkan bronkus primer kiri membentuk 2 bronkus sekunder. Nah, proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Terdapat 4 proses pencernaan, yaitu digesti, sekresi, absorpsi, dan motilitas. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Pernapasan terdapat 2 jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Sedangkan respirasi dibagi menjadi 2, yaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.